Masih bisa bilang nggak apa-apa deh gue ngelanggar. Yang penting usaha gue jalan, gue tetap bisa makan. Ya, balik lagi di Pernah Berkata Podcast bareng Rizky dan juga Wibi. Kali ini di podcast kedua kita di season 2 mau bahas tentang keuangan versus kesehatan di tengah masa-masa sulit seperti ini. Sedikit rada berat juga ya kan? Berat, memang berat. Tapi harus dibahas juga supaya kita tahu Ya. skala prioritasnya yang mana harus kita dahulukan gitu. Betul. Tapi tetap santai aja lah ya. Iya. Berat-berat tapi tetap santai aja gitu kan. Dikemasnya secara ringan-ringan aja lah. Tahu-taunya kita lah. Kalau menurut lu sendiri gimana nih, Wib? Apa tuh? Lagi di masa-masa sulit kayak gini, lu lebih mengutamakan kesehatan atau keuangan? Kalau menurut gue pribadi nih ya, Oke. kita tarik dulu core tuh sebenarnya. Menurut gue ke-awarean kita terhadap COVID ini kan lagi sebenarnya inti utamanya kan COVID kan. Ya. Nah, ke-awarean COVID ini menurut gue tuh sebenarnya kalau gue tipikal orang yang takut sebenarnya Kim. Takut. Kalau gue tipikal orang yang takut sebenarnya sama COVID ini ya. Oh, takut sama COVID-nya. Oke. COVID sama COVID-nya gue sendiri tipikal orang yang takut, kan ada juga orang yang takut tapi gimana, ada yang nggak takut juga. Iya. Kalau gue tipikal orang yang takut, terus gue memilih untuk kalau sebisa mungkin nggak keluar rumah tuh benar-benar nggak keluar rumah gue. Oke. Apapun itu, gue awal-awal apalagi sempat Silvano kayak nggak tepuk tangan, nggak tosan, nggak Oke. salaman. Emang sebenarnya nggak boleh kan, tapi Ya. emang takut itu dulu. Kalau sekarang udah mendingan karena menurut gue udah lumayan flat juga angkanya. Tapi belum turun sih, emang udah mulai flat. Mungkin mulai terbiasa kali ya. Terbiasa, penduduk sini juga ke-awarean kesehatannya juga mulai terbangun gitu ya. Oke. Nah, balik lagi ke tadi keuangan dulu apa kesehatan dulu. Jadi semenjak adanya COVID ini kan ngebuat keuangan itu emang sedikit menurun ya. Keuangan gue pribadi karena ada satu dan lain hal di pekerjaan, jadi membuat keuangan tuh emang menurun. Berusin menabungan juga sama episode 1 kita kemarin tuh kenapa, karena gitu-gitu. Terus kalau menurut gue tuh kesehatan sih, kesehatan dulu, karena kasarnya gini deh, kalau orang dulu bilang umur nggak bisa dicari tapi duit kan bisa dicari gitu. Kesehatan nggak bisa dicari, kesehatan nggak bisa dicari. Jadi menurut gue tuh ketahanan tubuh gue tuh minimal harus kuat dulu lah ya. Baru setelahnya kalau gue badan udah fit, udah ngerasa gue kayaknya bisa nih ngelawan COVID atau segala macam, baru deh gue ke step nomor 2 yaitu nyari uang, atau perekonomiannya kita gencor lagi lah. Tapi menurut gue prioritas utama tetap kesehatan sih kalau gue. Kalau lo sendiri gimana Kyu? Kalau dari gue sih gini, kesehatan atau keuangannya sebisa mungkin hujan. Terus sebisa mungkin balance antara kesehatan sama keuangan. Idealnya kan kayak gitu ya. Ya benar. Cuman di realitanya sekarang tuh keuangannya stuck. Iya. Keuangannya stuck. Nah. Dan mau nggak mau orang harus lebih fokus sama kesehatannya. Mau nggak mau itu. Karena jadi keadaan yang mengharuskan memaksa. Oke. Karena balik lagi gini, ketika kita sadar keuangan kita stuck, tapi di satu sisi kita masih usaha kayak cari kerjaan sana sini, di satu sisi lu sambil nyari kan lu nggak ada pemasukan nih. Iya benar. Gak mungkin dong lu nggak ngapa-ngapain. Tapi di satu sisi juga bisa aja ada orang-orang punya pemikiran, iya ya gue gak ngapa-ngapain daripada gue ngambil resiko tinggi, gue kerja dan itu resiko kena virusnya tinggi, lebih baik udah deh gue cari kerjaan lain, jadi kerjanya pilih-pilih. Jadi gitu. Lebih picky ya, lebih nyari. Iya. Tapi di satu sisi ada juga orang-orang yang pikirannya gue lebih baik
mati kena virus daripada mati kelaparan. Nah, itu banyak banget tuh. Itu pekerja kasar biasanya kayak gitu. Kasar, tapi dia juga sebenarnya nggak ada pilihan, Kyo. Itu, nah balik lagi ke situasi yang memaksa. Iya, benar. Dan jadi sebenarnya masih diberi advantage itu karena dikasih pilihan itu sebenarnya dikasih advantage tahu. Iya. Kita jadi walaupun kita perekonomian lagi rendah tapi tetap ada gitu. Iya. Ada segelintir orang yang kurang mampu jadi keadaan memaksa harus kerja terus gitu kan. Jadi menariknya gini sih, ketika ditanyain lebih pilih kesehatan atau keuangan, secara nggak sadar mungkin orang-orang itu melakukan kesehatan, melakukan prioritas kesehatan atau prioritasnya keuangan itu berdasarkan kayak terpaksa. Nah, ya itu dia. Kayak paksaan yang mungkin nggak disadarin, yang kayak tadi udah kita bahas itu loh. Iya benar. Iya sih. Cuman gini, kalau dari gue sebagai masyarakat Indonesia, gue menilai pemerintah juga pastinya bingung banget nih. Bener, bukan di Indonesia doang kalau sebenarnya kalau sedunia sih lagi bingung-bingung banget. Iya. Jadi kayak pemerintah ini prioritasinnya ke kesehatan atau ke masalah ekonomi keuangan. Cuma kan kalau kita lihat dari berita-berita yang udah ada, pemerintah tuh lebih coba menekankan pada awalnya ke kesehatan nomor satu tetap gitu. Dengan adanya WFH terus nggak boleh keluar, PSBB segala macam. Iya, cuma di satu sisi menurut gua pemerintah kita bisa dikatakan belum siap secara maksimal lah menghadapi situasi kayak gini. Jadi ketika pemerintah ngambil keputusan untuk kesehatan di nomor satu kan, tapi nggak nutup kemungkinan tuh keuangannya juga tetap agak longgar, Wip. Bener, pastinya. Jadi kayak contohnya PSBB, sekarang kan udah masuk PSBB transisi nih, ya kan? Iya. Udah masuk PSBB transisi yang dimana dari pemerintah di beberapa kota tentunya yang wilayahnya bisa dikatakan aman lah ya, zona hijau. Zona hijau. Jadi mulai buka, pasar boleh dibuka dengan sistem yang katanya sih mau dibuat ganjil genap. Oh iya, gue udah baca tuh. Jadi ganjil kayak genap. Tokonya itu ada ganjil genapnya gitu kan. Kalau toko kan ada 1 sampai 10, nah ini hari ini ganjilnya doang gitu. Jadi kan berjarak ya bukanya. Iya. Lucu sih. Cuman gitu. Ada pro kontranya tuh dari para pedagang. Gue sempat baca berita kalau pedagang yang usahanya bergerak di bidang non pangan, dia terima-terima aja, Wip. Oke, tapi ketika usaha yang bergeraknya di bidang pangan kayak warung, sayuran, sembako lah ya, pokoknya kebutuhan pangan dia nggak terima. Jadi tiap hari dia tetap buka. Sempet ada ditanya di berita apa ya, gue lupa. Gimana nanggepin kebijakan kayak gini? Terus dia bilang, ya kita tetap buka aja, soalnya kita kan jualannya pangan. Kalau nggak diputerin bisa basi, bisa layu, bisa busuk. Nah, itu dia. Terus sih yang menariknya gini, ditanya nggak takut sama denda? Oh iya, karena ada dendanya. Karena ada dendanya. Terus dia nanggepinnya kayak santai aja, kayak nggak apa-apa, kayak mengindahkan kata denda itu. Mungkin dari pihak pemerintahnya penekanan di situasi kayak gitu kurang, Wip. Jadi belum gimana ya, kurang tegas mungkin di pemerintah daerahnya. Ya, di pemerintahnya juga sendiri mungkin gue nggak tahu, mungkin kurang tegas sehingga oknum gitu. Ya sehingga masyarakat masih bisa bilang nggak apa-apa deh gue ngelanggar, yang penting usaha gue jalan, gue tetap bisa makan. Ini yang jadi PR pemerintah menurut gue. Iya sih sebenarnya, tapi kalau dibilang kayak gitu emang ada, lu mau ngambil jalan apa tetap ada pro kontranya sih. Iya betul. Kayak lu mau ngambil jalan kesehatan banget nih ya, perekonomian pasti lemah. Iya. Orang-orang pro ekonomi pasti kan ngebilang ini gimana nggak bisa gini terus. Yang ada rupiah tetap makin melemah segala macem. Terus kalau kita balik lagi, kalau kita mau ngambil perekonomiannya kan ada jalan new normal nih sekarang. Ada jalan new normal. Pasti orang yang takut banget sama, yang pro banget sama COVID ini bakalan nggak suka juga ujung-ujungnya. Jadi sebenarnya lu nggak bisa nyalahin Nyalahin pemerintah seterusnya itu sebenarnya nggak bisa, karena
ini tuh masalah global, masalah bersama ya. Masalah bersama, lu nggak bisa nyalain segelintir orang doang karena berbeda pendapat sama lu. Halo men, gila ini 2020. Iya. Lu mau sampai kapan kayak gitu nggak bakalan maju maksud gua. Terus kalau menurut gua gini, dengan adanya pandemi ini yang memaksa kita harus memilih kan kesehatan dulu atau keuangan yang diprioritaskan. Di balik kita mau pilih yang mana, kita tuh harus sadar dengan adanya situasi kayak gini, kita harus tetap jalan dong, nggak mungkin kita diem-diem aja dong. Jadi kalau dari gue pribadi, mungkin langkah yang diambil new normal, gue nggak bilang benar, nggak bilang salah. Yang pasti mau ada yang namanya new normal atau nggak new normal sekalipun, kita harus ningkatin imun kita. Oh iya, benar. Hygiene kita jadi harus ditingkatin. Jadi aware sama kesehatan kita juga tetap harus dijaga. Kesehatannya harus ditingkatkan banget. Terus, benar. Yang biasanya udah rata-rata sekarang harus di atas rata-rata. Benar, mau ada COVID mau enggak harus itu. Benar. Karena kalau masyarakat berharapnya pandemi virusnya hilang, terus mereka bisa aktivitas secara normal tanpa mengindahkan kesehatan yang ada, gua rasa semisal corona hilang pun nanti dia datang lagi yang ada. Iya, kita nggak tahu. Iya. Wave 2, wave 3 nggak tahu kita. Makanya dibuat habit-habit baru tentang sanitasi hygiene lah, tentang kesehatan biar kita mau ada virus atau nggak ada pun tetap healthy aja gitu, tetap aman lah gitu. Tapi kalau dari lu sendiri, lu setuju nggak kalau kita nerapin new normal? Dari gue sendiri sih, nih kalau dari gue pribadi ya, gue bilang setuju dari segi pandang gue memprioritaskan ekonomi. Nah, karena gini, ketika gue tetap fokus sama kesehatan, tapi gue nggak bisa survive cari uang, terus gue harus ngapain dong? Gue sehat doang jadinya, tapi nggak produktif, gak bisa ngasilin duit. Sehat gue buat apa? Gak ada manfaatnya kasarnya loh. Gak bisa buat cari nafkah gitu-gitu lah. Terus kalau ada yang bisa nanggepin kayak gini Kyo, kan ada kartu prakerja. Oke. Ayo. Gimana tuh? Iya, ini kartu prakerja. Gua ini jujur-jujuran ya, itu pas bantuan kan, semacam bantuan dari pemerintah supaya kita yang di PHK produktif. Oke. Nah, ada uang tunjangannya juga. Gua pas awal baca beritanya, dengan kalau nggak salah dapat insentif berarti disebutnya. Insentif sebesar Rp600.000 per bulan. Itu total yang uangnya ya. Ya. Jadi awalnya gue mikirnya gini, ada kartu prakerja bagi orang yang terdampak corona ini. Gue ngerasa gue terdampak nih. Akhirnya gue coba daftar dong. Gue coba googling, gue daftar. Cuman pas setiap gue ngisi, gue mental. Di nick-nya katanya nggak sesuai. Karena entahlah, gue sempet 2-3 kali daftar nggak bisa. Gue nanya teman-teman gue, beberapa teman gue bisa daftar. Bisa. Dan ada tesnya bisa. Gue pikir gue nggak bisa gara-gara gue nggak lolos tes. Padahal gue kan belum ikut tes. Tuh ada tesnya? Ada tesnya, kalau kata temen gue sih ada. Lu belum nyampe ke tahap tes berarti? Belum, baru ngisi data aja udah mental. Ternyata usut punya usut, gue kan sambil kuliah, Jadi ketahan. Nik gue ketahan di kampus. Jadi nggak bisa masuk. Logikanya gini, gue ngerasa keberatan. Gila, gue bayar kuliah pakai uang gue sendiri nih. Tapi posisinya gue harus tetap bayar kuliah. Jadi nggak ada uang yang bisa ngebantu dari prakerja. Kayaknya gimana? Jadi seakan-akan pemerintah tuh tutup mata buat segelintir orang yang kuliah sambil kerja. Iya. Entah mungkin ada programnya, gua nggak tahu mungkin. Tapi yang gua rasa kayak gitu. Iya ya. Padahal orang yang kayak gitu justru yang orang kuliah sambil kerja itu kan bagus gitu menurut gua. Apalagi bayar kuliahnya dari keringatnya sendiri gitu. Maksud gua yang kayak gitu sebenarnya harus. Dan pasti kan kalau biaya, ini gua ngomong secara umum ya, kuliah ambil kuliah kerja ya, apa namanya? Apaan sih? Kuliah kerja. Kuliahnya ngambilnya kuliah kerja. Iya. Apaan anjing? Kelas karyawan, kuliah kerja. Kelas karyawan
kayaknya di rata-rataan kampus biayanya lebih besar ya nggak sih? Benar. Iya kan? Ya karena pikiran mereka juga kita kan punya duit. Mungkin seperti itu. Jadi dari kampus ya ada kelas malamnya gitu. Kampus rela melebarkan jam operasionalnya gitu ya ibaratnya ya. Demi buat yang karyawan-karyawan, makanya biaya yang harus dibayarkan lebih, mungkin kayak gitu. Gaji. Jadi ibaratnya gaji dosen yang lembur kan malam. Iya. Mungkin ya kayak gitu ya. Nah maksud gue bukan di situnya, padahal kan kelas karyawan bayarannya lebih mahal. Terus lu daftar prakerja nggak bisa. Bingung dong. Gimana nih? Gak ngerasa dibantu gue. Kerja oke, stop. Oh iya. Lihat berita oke. Kerja kalau ada COVID boleh stop. Kan kuliah kan nggak mungkin berhenti gitu aja. Iya. Berhenti kuliah. Gitu kan nggak mungkin. Iya, kan nggak lucu dong. Lucu. Gue pasti orang-orang yang kerja sambil kuliah ketika dia di offin di kerjaannya otomatis fokus dia 100% ke kuliah. Udahlah gue sambil tunggu dapat kerjaan gue fokus ke kuliah, gue bagusin. Logikanya kayak gitu dong ya. Ketika ini pengen dilakuin kayak gitu, aduh gue kerjaan di stop nih, jadi coba pengen fokus kuliah semester baru udah masuk nih harus bayar dong. Ya bayaran. Iya, jadi ya walaupun bayarannya ada termin waktu yang ditentukan, tetap kan duit. Dari uang segitu dari termin waktu yang ditentukan kan rasanya sulit banget, pasti sulit. Jadi balik lagi ke pertanyaan gua awal, jadi sebenarnya lu setuju sama new normal? Setuju sih. Tetap tapi nggak menghiraukan kesehatan. Iya itu. Jadi makanya gue bilang harus disamakan biar balance. Biar gue kerja tapi tetap ngutamain kesehatan. Kayak lu kerja tetap ngutamain keselamatan. Kayak slogan-slogan kayak gitu aja. Iya ya, cuman ini keselamatannya di dalam keselamatan bentuknya macam-macam. Cuman ini kesehatan atas virus yang ada. Iya. Harus jaga fisik lah intinya. Terus kan kalau kita tarik kita kan lagi ngomongin temanya tuh kan lu sebenarnya keuangan dulu apa kesehatan dulu? Ya. Nah kalau kita berdua udah tahu nih yang mana menurut kita kesehatan dulu apa keuangan dulu. Buat orang di luar sana dia bisa milih dia mendingan keuangan dulu apa ke kesehatan dulu tuh gimana caranya mendingan? Ngelihat apanya dulu dari segi apanya dulu ya. Ya kan ada beberapa aspek kan yang bisa dipertimbangkan. Nah dari segi apanya dulu nih mendingan kalau gua sehat tapi nggak punya duit apa gimana gitu kan. Jadi dari segi apanya dulu ya kira-kira? Kalau menurut gue ya, ketika yang orang bingung nih milih mana dulu nih. Balik lagi dulu di kondisi kita saat itu tuh kayak gimana? Apakah posisinya existing ya? Iya, kondisi existingnya seperti apa? Semisal gua kerja terus gua kerjanya di WFH. Berarti ada masalah nggak? Nggak ada dong. Nggak ada. Cuman kerjanya aja dipindahkan ke rumah tanpa mengurangi income. Ya kan? Semisal dikurangi pun tetap lu punya income. Tetap ada. Ya kan? Berarti ketika lu udah tetap punya income, lu fokusin ke kesehatan. Jangan sampai lu ngejar income lu itu tapi melupain kesehatan lu, kan nggak baik. Lu udah punya dua kesempatan yang bisa lu ambil berbarengan, kenapa lu cuma fokusin ke satu, kenapa nggak dua-duanya? Itu buat pekerja kantoran yang WFH. Kalau pekerja yang di PHK nih, kalau pekerja yang di PHK yang paling penting sih kesehatannya dulu deh menurut gua. Kenapa tuh kayak gitu? Karena kan ntar dulu. Ini kan logikanya kalau tadi lu kerja lu mau tamain apa? Kalau kerja utamain kesehatan, yang kerjanya dipindahin di rumah. Nah, kalau yang di PHK tetap jaga kesehatan juga. Kesehatan dulu karena apa? Karena menurut gue gini, ujung-ujungnya ketika lu di PHK lu bakal balik lagi ke rumah kan? Gak mungkin dong lu balik lagi ke jalan terus gak jelas kan? Tapi lu punya duit di PHK. Nah, ketika lu balik lagi ke rumah, lu harus fokusin lu ke kesehatan karena jangan sampai lu ngelupain kesehatan tapi posisi lu masih tetap di lingkungan rumah nih. Yang ada lu mencemari penyakit ke keluarga. Iya sih. Maksud gua tetap itu nomor 1. Iya sih benar. Entah penyakit, entah virus ataupun apa ya kan. Ditambah kan shock pasti satu dunia shock pasti yang di PHK kondisinya lagi keuangannya makin turun. Dan nggak dikit ya, banyak banget jutaan. Gitu. Jadi menurut gua kesehatannya dulu. Jadi kesehatan kan bisa kesehatan mental macam-macam kan. Jadi dari
lingkungan sekitar, dari keluarga pun apa ya, mendorong kayak maksudnya semua bakal baik-baik aja gitu. Maksud pelan-pelan kita cari jalan keluarnya. Itu dari situ udah mulai recovery secara mental yang tadinya shock mungkin. Ini gue apa ya? Gue sih ngebayanginnya gitu ya, semisal ya. Ngebayanginnya gitu ya. Jadi udah misalkan kesehatan. Semisal. Terus ketika udah recovery di kesehatan mental lu karena shock, coba deh lu mulai pelan-pelan cari kerja. Oh iya. Nah, gitu. Lu mulai pelan-pelan cari kerja. Pasti sulit. Cuman sesulit apapun pasti bakal ada jalan keluarnya sih, walaupun bener sempit banget. Dan nyari kerja juga bukan lu ngelamar kerja ya, maksudnya banyak banget yang bisa lu kerjain. Gini, ketika lu pegawai terus lu nggak punya kerjaan, lu nyari kerja, pasti template pegawai itu ketika di PHK nyari kerja baru tuh ya ini lamaran kerja ke kantor-kantor lain. Coba lu pikirin lagi potensinya sebesar apa lu ngelamar kerja dan diterimanya potensinya sebesar apa gitu. Coba lu bandingin dengan semisal lu buka usaha sendiri. Ya, itu juga. Yang pokoknya bisa dilakukan dalam waktu cepat gitu. Jangan ngebuat otak lu tuh jadi buntu gitu. Jadi jadi lu gara-gara fokus sama kesehatan doang, jadinya lu asal udah sehat jadi nggak ngapa-ngapain lagi gitu. Maksud gue juga jangan gitu. Tetap otak tuh harus diputer terus. Kita seenggaknya kalau nggak dapat income ya lu dapat ilmu lah gitu ya kan. Ya kan, pasti ilmunya tuh pasti bermanfaat gitu maksud gue juga. Iya sih benar. Jadi harus tahu dulu kondisi existing ya. Iya. Jadi nggak bisa nih semisal lu sama gue, lu kerja nih Wip, lu dirumahkan sedangkan gue kerja, gue kena PHK. Kita beda sektor. Ya beda. Jadi misal. Iya benar sih. Jadi nggak bisa gitu. Kondisi yang ada juga kan beda. Beda-beda. Jadi nggak bisa mentang lu sedekat apapun lu sama temen lu, sama kakak lu, kok si kakak tapi tetap bisa kerja, pokoknya pengen kayak si kakak. Coba balik lagi ke lu berkaca deh. Kita nggak bisa nyamain suatu keadaan yang kita alami sama keadaan orang berbeda. Even itu di lingkungan terdekat kita. Lagi kalau kerjaannya beda ranah gitu. Udah jauh. Terus gue baru kepikiran. Sebenarnya adanya pandemi ini ada untungnya tau? Ada untungnya. Ada untungnya sebenarnya. Dalam tanda kutip sebenarnya ya. Karena untung di tengah keresahan masyarakat soalnya. Ada positifnya tetap ada sebenarnya kalau kita mau lebih kasarnya ada makna tersiratnya ya. Kalau gue sendiri nih, positifnya tuh gue beneran jadi muter otak banget dalam kondisi yang terpojok. Dan untungnya, tapi balik lagi rada ini sih, untungnya tuh nggak gue doang gitu yang lagi ngerasain ini. Jadi kan lagi banyak banget orang yang ngerasain hal yang sama. Nah untungnya lagi gue jadi bisa muter otak nih, gue jadi bisa ngapain, gue harus nambah ilmu apa supaya kedepannya bisa ini. Jadi otak tuh jadi nggak diam menurut gue. Kalau gue jadi gitu, gue merasa bersalah banget kalau sehari tuh gue bener-bener nggak ngapa-ngapain. Gue jadi gitu sekarang. Jadi bener-bener useless ya, bener-bener useless tuh jadi hal besar ya, jadi stigma, jadi hal yang besar banget menurut gua. Kalau dulu gua ada kerjaan sehari useless jadi enak, soalnya kan berasa libur. Hari biasa gua kan udah kerja, udah memakai otak banget. Kalau sekarang kan gua nggak kerja nih. Kalau ada sehari yang gua useless atau nggak ngapa-ngapain, makin berasa dong. Ngerasa nggak sih? Jadi kayak anjir nih, gue seenggaknya harus ada ilmu atau apa gitu yang gue ngerasa. Nah itu menurut gue positifnya. Hal yang lain menurut gue positifnya, gue juga jadi lebih aware sama kesehatan. Benar, gue setuju juga. Kalau dulu tapi jadi gue jadi nggak gimana. Jadi mudah-mudahan tetap hilang sih COVID-nya ya, jangan ada terus. Tapi dengan adanya COVID, gue juga jadi sering cuci tangan. Dulu gue makan kalau nggak kotor-kotor amat, tangan nggak cuci tangan gue. Langsung aja hambak aja lah, perbat kayaknya gitu kan. Sekarang walaupun bersih, gimana cuci tangan gitu maksud gue. Kayak pakai masker. Sebenarnya kalau nggak ada COVID juga pakai masker tuh berguna banget. Apalagi kita yang naik motor, benar. Itu benar-benar langsung asap banget gitu kan.
Itu sih menurut gue hal dua itu yang ngebuat gue sebenarnya di pandemi ini tuh ada positifnya juga. Cuman emang lebih banyak negatifnya sih. Tapi seenggaknya kita bisa lah lebih ngelihat ke arah positifnya supaya kesehatan mental juga jadi pengaruh gitu maksud gue. Jadi ya benar. Kalau dari gue emang ada manfaatnya walaupun yang dirugikannya pun banyak banget gitu. Cuman kalau kita lihat manfaatnya, kita jadi aware dan mesti sadar sebagai sebagai manusia lah. Kalau kita tuh nggak bisa mandang sesuatu hal kecil tuh jadi remeh, itu nggak bisa banget. Iya benar banget. Nggak bisa banget. Yang biasanya kita udahlah orang gue tadi cuma megang ini, udah langsung makan nggak apa-apa. Coba lu sekarang lu perhatiin. Jadi lebih aware-nya parah kan, mau makan, mau ngapain jadi serba apa-apa. Sanitizer, semprot. Bener banget sekarang. Cuci tangan, sabun. Lu tau nggak ada yang kasus itu ada orang nggak pernah keluar rumah sering cuci tangan, terus tapi dia sering order makanan dari luar. Oke. Nah yang bawain makanan itu kena COVID. Jadi pas dia udah tuh makanan masuk ke rumah, tuh orang yang di rumah nggak keluar jadi kena juga anjir. Padahal sekecil itu loh maksud gue. Sekecil itu jadi kalau lu nerima makanan dari luar atau paket itu usahain cuci dulu anjir. Iya gini sih, jadi menariknya gini dari cerita yang lu tadi bilang, misal itu orang jaga banget kebersihannya dijaga banget, terus dia order makanan dari luar, makanannya yang kena, seorang yang nganter makanannya yang kena. Jadi maksudnya gini, kesehatan dan kebersihan tuh harus dilakukan oleh semua pihak, semua kalangan gitu. Lu lakuin dulu dari masing-masing aja, lu lakuin dulu dari diri lu sendiri mulainya. Ketika semua orang udah ngelakuin hal itu, nggak mungkin dong bisa kena, ya kan? Iya, gitu. Mau apalagi tuh pekerja-pekerja yang di luar, pekerja kasar lah jatuhnya, yang nggak bisa kerja dari rumah, harus benar-benar kerjanya di lapangan kayak gitu tuh. Harus tetap banget jaga kesehatan. Jadi walaupun menurut gue nih ya, walaupun COVID udah berakhir, amin. Pola hidup kayak gini dipertahanin terus aja. Iya. Ngerti gak sih lu? Sampai kapanpun. Jadi lu harus jaga kesehatan, tapi harus tetap produktif juga. Menurut gue itu bagusnya tuh di situ gitu. Jadi menurut gue tuh pola hidup yang kayak gitu harus dipertahanin terus walaupun COVID-nya udah berakhir. Jangan nanti kalau COVID-nya amin udah berakhir, lu terserah lu mau makan kayak gimana juga nyanyian kayak gitu. Menariknya gini Wip, pas new normal dibuka aja, masyarakat barbarnya parah, kayak pengen pengen belanja gua, mau mulai dibuka sebagian, coffee shop mulai dibuka sebagian, gua pengen belanja, walaupun gua salah satu yang gua ke coffee shop, tapi maksudnya gua nggak seantusias itu. Iya sih. Tapi bingung. Jadi gimana ya? Jadi gini sih. Kalau dari pandangan gue, kita nggak bisa memperlakukan suatu hal yang berharap imbasnya sama buat semua pihak. Jadi minimal kalau kita ngambil jalan A, yang B pasti kan kena imbasnya. Jadi mungkin gini, sebagai kita yang menerima perintah dari pemerintah, sebaiknya kita manut aja sama pemerintah. Walaupun lu A, gua B nih, pemerintah mintanya A, ya udah lu manut ikut ke A gitu loh. Jadi disamain lu ininya ditarik lu benang merahnya tuh, semuanya udah rata, udah sama. Otomatis kalau udah sama kayak gitu, mungkin nanti coronanya bisa nyusutnya drastis, lama-kelamaan hilang. Gua salah satu bukan pesimis ya, tapi kalau lihat kondisi kayak gini terus, PSBB transisi mulai ada. Ini di Bogor juga kan, Bogor zona merahnya kalau kita lihat di radar Bogor banyak tuh, sampai katanya judulnya mau PSBB lagi, PSBB transisinya hilang. Maksud gue kalau mau kayak gini mulu tarik ulur terus mau sampai kapan loh? Iya. Ekonominya makin hancur tuh yang nggak punya ujung-ujungnya tuh dari kitanya dulu sih. Iya. Dari kitanya masing-masing sih, kalau awarenya itu udah dapet aja. Iya. Sebenarnya bisa ditanggulangi. Jadi gini sih, ketika kita ngomenin teman kita, lu kok nggak jaga kesehatan, kok nggak kayak gini, makasih udah diingetin. Tapi tolong yang nyampein jangan sekedar omongan doang, tapi lu juga udah melakukan hal itu dengan baik dan benar tentunya buat diri sendiri.